Setelah Allah menyuruh kita untuk menyembah kepadanya. Niga si pangen suruh ki sompai indota. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menyuruh kita untuk menyembahnya, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Enak ke depannya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wal hajj, dan haji. Oh tidak. Tapi Allah langsung menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Jadi ridallah fi ridal walidain. Ketika Allah itu ridho kepada kita, ketika orang tua ridho kepada kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Jadi yang ada bapaknya, mamanya pasti la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito ko malam mulangi lo bapak kuling wat kedua. Apa madat dodo. Ipat tengah tengah sih 10.5 puasa. Palagi tadi setengahnya neng i madodo to ni tawi. Tapi yang paling keras jawaban salamnya paling cepat nanti masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kau yang kelinga pak bersalan na pak tebalin na matam amana suruh gadi puang. Amin. Tapi ita para jaka dampeng. Namun ni magalantin na pak tebalin na bersalan ta. Nareko pura kita itu masuk pajaloro na karena buting. Tata matoki di palu-palui na patama. Tapi itannya tu di iwasa. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsi wahidah wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar wa khalaqa kulla syai'in min adam fa'adam walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala walladzi ja'ala ramadhan syahra siyami lil mu'minin wa syahral maghfirah. Assalatu wassalam ala nabiyil kiram wa ala man qala aksiru min zikri hadimil ladzat wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sadaqallahul azim. Sininna tomato malabiki. Sila surah malabiki khadirin khadirat atamalabina atamaturuna ri parentana puangi pada angkamana ngi hadire. Alhamdulillah wa syukru lillah. Tafajar rifakuli kuling asukuru kemarajata lauri puangi. Nasaba di tunang kana paja pangi patapolong-polong lori di mana akamasena. Iyaro na rekoto tamak di rumah sakit. Mite ki tau diimpus, dibantu oleh alat pernafasan. Kira-kira siaga di wajah po, tace ditabu yaro ratusan di. Bahkan jutaan. Majuta pa di wajah yaro tabu-tabu ngiro. Nah iya
Coba sih 2,5 juta puang. Saya nggak sudah pakai baru. 3 hari. Nah, iro napas tak? Itu napas kita itu yang keluar masuk tiap hari itu. Pernahkah Allah meminta bahwa wajah kak, kodemu wajah kak, upaca aku menjadi apa? Kak denangkah. Kalau kita ingin berhitung, sudah berapa umur kita? Taruhlah Puang Andi Hakim, umurnya kira-kira 60 tahun. Nah, ya selama 60 tahun, kalau kita ingin konversi kalkulasi ke melok dan Ridianur dan Retabungero 2,3 atau 2 juta lah dikali 60 siaga nalongar po. 2 kali 6 12. Siaga 1 miliar lebih di harus nawajah. Kalau dia harus bayar, tapi pernahkah Allah minta untuk kita bayar ini nafas kita? Kan tidak. Nah, apa yang diminta oleh Allah? Jadi bawang. Antashkuru ala ni'amillah. Allah hanya menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Fege syukur utah. Apa mega tu mako kenapa dia receh de ujian? Makurangi misalnya orang paran na ilo meli waju digani semeliang. Ya rek de werengi lasa. Tappa mata rumah ni magasana mangitu. Maka dia tuan tu ikupo dia nak paja merenga susah harus coba sigi. Padahal saya tahu ni dia beri pampi nyamar dipuangi. Ya, diberikan kesempatan kita oleh Allah untuk hidup. Maka itu kenikmatan yang besar Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Yastakhdimu kulla ni'amihi fi ta'atih. Kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana cara saya mensyukuri nikmat Allah? Ada 2 caranya, Puan. Yang pertama, aksiru biqauli aw bikalimati alhamdulillahi rabbil alamin. Di Feger itu baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemelihara alam. Yang kedua yang paling penting adalah selain ucapan alhamdulillah, maka yastakhdima kulla ni'amin fi ta'ati. Kita gunakan, kita manfaatkan nikmat-nikmat Allah berupa umur, kesehatan. Pada siapa mana mau kipuang? Bapak Ibu sehat semua ya? Kalau saya hari ini mulai hari pertama Ramadan, alhamdulillah saya diberi sakit oleh Allah. Karena mereka alasa puangi. Aga na mereka rolasa utalla itu mor. Tulimore. Ganas. Galaganas surang. Si minggu ni lebih puang. Tapi karena saya yang selalu ceramah tentang ini, maka maka dewa dika mano dipuangi. Dewa dika yang itu dipuangi protes. Iya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Nah, kita diberikan umur oleh Allah. Kita diberikan kesehatan. Kita diberikan harta. Iya. Jeta sama kediro harta ya anu Pak. Dalle dui Pak de. Itu dasarnya dalle termasuk kesehatan, termasuk tumajappa, termasuk meringangi watak kalian untuk pigok DC, ringan tubuh ini untuk kerjakan amal itu semua dalle boleh dipuangi. Termasuk kita ke tempat ini kan tujuan kita untuk apa namanya? Untuk bertakziah, untuk menghibur keluarga yang ditimpa duka dan untuk mendapatkan rahmat Allah. Oleh sebab itu di pembuka ceramah takziah sekaligus ngabuburit pada sore hari ini, yang pertama saya mengajak kepada kita semua untuk kita mendahului dengan menyapa kembali disimpan-simpan memang tomateta. Karena sebenarnya hakikatnya orang yang meninggal itu tidak meninggal seutuhnya, dia itu nama mati. Maka dia gaga, dia nak kita dia nang kering, maka kita betul tuh. Karena prosesnya kita kan adalah dari sesuatu yang tidak ada. Maka kita ada namanya lahir. Kemudian kita mati, kita tinggalkan dunia ini namanya mati. Kemudian kita dibangkitkan namanya hidup kembali. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah, bahkan pataron atau pandrita tak sampai hari ke-40, bahkan sampai ke hari 100, orang meninggal itu tetap bersama-sama dengan kita. Jadi beruntunglah keluarga almarhum Puang Andi Hakim, peta manran. Iya, karena meninggalkan istri yang soleha. Kenapa saya katakan soleha? Karena mampu menyelenggarakan acara buka bersama, kemudian
benenger itu dia nama kalau silaturahimna pasti tidak ada yang datang, baik keluarga atau tetangga. Tapi alhamdulillah karena bagus silaturahim istri almarhumah dengan keluarga dan dengan handai tolan dengan kerabat, maka banyak yang hadir berbuka puasa pada hari ini. Oleh sebab itu, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum Wang Andi Hakim Petamanrang. Mudah-mudahan almarhum tetap tersenyum di kuburannya, menikmati amal ibadahnya, dan dijadikan kuburannya sebagai raudhatan min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surganya Allah, dan akhirnya akan menghadap kepada Allah dan bersama-sama dengan Nabi nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihatin khususan ila ruhihi Andi Hakim Petamanrang fi kubri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan juga Al-Fatihah. Jadi itu Fatihah itanya itu untuk temate bari kuan. Jadi jumlah tasir maka dia Pak Ustaz doa baca Al-Fatihah itu tuh. Al-Fatihah itu adalah ra'sud doa, induk dari doa. Pangulunda dako nafat dongeng itu Al-Fatihah. Maka yang kedua kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada istri tercinta dari almarhum Andi Hakim Petamanrang, yakni Toma Lebita Haja Andi Jubaida Petaminda, kalau saya tidak salah. Ya mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima cobaan yang begitu besar, yakni meninggalnya almarhum. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bapak Ibu hadirin khairat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tengah-tengah kota, jadi saya mohon maaf mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira puang bahasa apa yang kita gunakan? Bugis, Indonesia, ye. Gado-gado tuh balik. Gado-gado deh. Yang penting dia tetap suruh sama bahasa Cina. Pada itu isengi dia terbahang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita merenung dan berpikir proses kehadiran kita di dunia dan proses kita meninggalkan dunia, maka kita akan bergetarlah tubuh ini. Nariko ritapku maka de mati boleh mati sajinge. Ketika kita mendengar kata meninggal, maka apa yang terbersit di hati kita? Besok lusa pasti kita juga akan ikut meninggal sama dengan almarhum Wang Andi Hakim. Betul tidak Bapak Ibu? Ada yang tidak mau meninggal? Semua ingin meninggal? Mau cepat? Tidak. Iya. Mau masuk surga? Mau meninggal? Pasti mau, karena mau masuk surga. Kita tidak bisa masuk surga Bapak Ibu kalau kita tidak meninggal dulu. Iya, itu syaratnya itu. Syarat untuk masuk surga yang paling utama adalah harus melalui pintu al-maut atau kematian. Nah, kita dari alam arwah, alam ruh. Berapa lama kita? Wallahu alam bisawab. Kemudian dari alam arwah, kita pindah ke terminal kedua, alam arham, di perut ibu. Watana kindokta, bawana indokta. Syaga kita na komaye 9 bulan 10 hari alias 9 kali 3 200 berapa? 40 hari. Kita na di man rasa-rasa indo Jadi narik kok madara kamatoki di indo dega laleng lolong aki pamasi Bapak Ibu. Kalau kita durhaka kepada ibu kita, dega laleng. Kenapa Pak Ustaz? Setelah Allah di Al-Quran itu, ya, di Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, mi lobe lolongan tumor ganas degagan api cocok. Ya. Ujian juga ini ujian. Ya. Tes, kamu tah? Pernah mau cas napa?
Pernah cas nak apa ide? Cas nak apa ye papar ca anu na HP, sinyal na HP di? Berarti pernah mo? Ya mungkin anunya kapan malogay cok naro. Iya. Kode mapasato kode nulle pale elok dia age tapi magalo pa sa kuno mo dia apa kasi ya. Odo kasi sadai. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah sambil kita menunggu diperbaiki sound system. Sampai di mana tadi itu? Tiga dan Riu bahas, Bu. Ibu meninggal. Iya. Meninggal dulu, Pak. Cocok. Ya, betul, Pak. Jadi itu 240 dan tadi kan dari terminal pertama itu di mana? Alam arwah, alam ruh, ya alam ruh, Pak. Tapi dia bahas Pak urusan apa nge? Kemudian kita pindah ke alam arham atau perut ibu, tanah ki bawa anak indok tak, itu 240 hari yang waktu yang tidak sedikit, yang tidak sebentar. Jadi wajarlah kata Allah, kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, jangankan masuk surga, bona surga denule rasakan. Magi dapat dipostas. Ya, dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu kata Allah. Wa'budullaha. Sembahlah Allah. Ya, tidak boleh ki menyembah kecuali Allah. Pura ki sompe puangi, tappa malasa ki. Lolonga ki tomaca makede. Oh, manu tu ye? Pako sehingga mata ki. Oh, dia diterima sempajangi 40 beni. Ya. Jadi setelah Allah menyuruh kita untuk menyembah kepadanya. Niga si pange nasuruh ki sompai indota. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah menyuruh kita untuk menyembahnya, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Enak ke depannya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wal hajj, dan haji. Oh tidak. Tapi Allah langsung menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Jadi ridallah fi ridal walidain. Ketika Allah itu ridho kepada kita, ketika orang tua ridho kepada kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Jadi yang ada bapaknya, mamanya, pasti kemana deh? Tidak mungkin ki hidup, lahir kalau tidak ada induk ambek tak, pasti kemana bapak mama tak. Jadi berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Ya, kemudian setelah kita ke alam arham, perut ibu, maka kita kemana lagi? Kita adalah lahir ke terminal ketiga, alam syahadah. Jadi napa itu tawa dua puang? Kita baru ada di seperdua perjalanan menuju akhirat. Jadi aja tak kapan nih makada ngareko mati ini tahu selesai persoalan. Justru tidak. Justru lebih banyak lagi alam yang akan dilalui ketimbang alam sebelumnya. Kalau alam sebelumnya hanya dua, alam arwah, alam arham, alam dunia. Dua bawah. Kemudian setelah kita meninggal, ada namanya alam kubur, di sana ada alam barzah. Kemudian setelah itu ada alam mizan, dan ada alam sirat, ada alam mahsyar, alam akhirat. 5. Angka mau apa 5? Nah, tungke alam melok di lalima pamula alam kubur, alam mizan, alam sirat, alam mahsyar, alam akhirat, semua butuh pertanggungjawaban. Dan kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di masa hidup kita. Perbaikin ada duduk tanya. Perbaikin duduk tanya sana. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dampak kali Pak guru-guru mace ke sih. Pak guru-guru mace masih ulati Pak itu nanae, makanya panitia masjid itu jangan pasulaka mata anak ikut ketama masjid Pak angkat itu panitia masjid nareko kan anak bicu pasulaka mata. Masuk. Ai narekotannya bicu nari Pak guru itu sumpah masjid. Kau marah aja deh nih sanita masjid. Nah, yang perlu adalah ketertiban, diatur onron anak-anak ya orang besar, anak-anak supaya dia nak cule. Kita pada pungangi, nak kurungnya anak-anak Pak elo ihusu, oh mau cule. Ele tak pokoknya maju le tak kontrol Pak, dia mawasi. Maka ketika masih ada anak kecil di masjid, suara-suara anak kecil itu kata ulama, itu adalah suara-suara malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Nah, setelah kita ke alam dunia, maka kita alam kubur, alam barzah. Ini apa tentu? Al-kabaru awwalu manazilul akhirah. Kubur itu Bapak Ibu sekalian adalah penentu kita di alam akhirat. Kalau kita selamat di kubur, maka insya Allah kita akan ringan perjalanan berikutnya. Saya yakin dan percaya almarhum Bapak Haji Andi Hakim Petamanrang, orang baik. Iya, Bapak Andi Hakim Petamanrang agak sana orang baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau meninggalnya dalam keadaan wajar-wajar saja. Iya, dia pada jangan sampai di maka dewe teki mati, kok higa dikasih kok higa di itu kita tidak tahu. Almarhum kan meninggalnya di rumah rumah sakit, berarti malasa. Nah reko malasa itu nasa beraki luar biasa. Nah hapus dosa ta pon. Itu na reko to malasa, na desa berakang ilasata, de itu nang ditudu-tudu pongi atau tolengi, do tiki magaki. Kita sabar terima itu takdir Allah, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Nah, yang perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait persoalan ilmu faraid. Di dalam agama itu Bapak Ibu ada namanya ilmu faraid. Ya, kenapa saya perlu bahas ini? Magi perlu bahas ilmu faraid atau ilmu kewarisan karena saya baca-baca di media, ya, di Provinsi Sulawesi Selatan itu ada 2 kasus yang besar sekali persoalannya di pengadilan agama. Yang pertama perceraian. Saya baca itu berita hampir 4.000 kasus perceraian dalam 1 tahun. Sulawesi. Termasuk di Bone. Iya. Berarti nareko dikali 5 tahun ini saya 20 masarat tahu. Hampir tiap hari ada orang yang masaran. Yang kedua agapi persoalan matikan nasabah warisan. Ini perlu. Kenapa Bapak Ibu sekalian ketika ada orang yang meninggalkan harta, kemudian harta itu dia nama dia bagian agangkan nama tiga kan banyak. Sebelum ada pembagian warisan, sebelum tikengnya warisannya, si bola-bola si masing-masing antara saudara, antara anak, ibu, bapak, saudara, si masing-masing dikasih paku-paku. Akrab sekali. Ketika selesai pembagian warisan, si PKPK. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang tidak paham agama. Si boko-boko, nasabah, anas si salangi dia sengi, agak sana, warisan. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Sampai anak cucunya. Ternyami alena si boko-bokora. Tapi sampai kepada anak cucunya. 7 turunan dia saling benci. Ini bahaya Pak Bu. Persoalan harta itu vital sekali. Persoalan warisan itu sangat-sangat sensitif. Cedek bawang wedingi si paku-paku tuh. Itu kita lihat berita itu. Dan ini sesuatu yang kita tidak perlu dibola. Apa tabongka-bongka itu tomati. Dia natanda di kubur, reko anak apa nama tikai. Baik persoalan tanah, persoalan warisan, itu orang tua Bapak Ibu sekalian itu dia natanda di kubur reko si matematika yang anak. Oleh sebab itu, dalam agama tidak ada satupun agama, tidak ada satupun kitab suci yang membicarakan tentang matematika bagi-bagi kecuali Islam. Tidak ada. Saya kebetulan mengajar di perguruan tinggi, saya mengajar ilmu waris. Tentang persoalan warisan, faraid, kewarisan. Waktu ke Mapagururo, ada orang Kristen di Politeknik, Kelautan Bone. Saya bahas tentang warisan dalam Islam, tapa makotanai, Pak. Dia nak Pak Ustaz, Pak. Saya tidak ditahu di sana Ustaz. Kade Pak, saya mau bertanya Pak. Apa dek? Apakah di Al-Quran itu ada membahas tentang matematika? Karena dari tadi Bapak bahas tentang warisan, matematika bagi-bagi, kali-kali. Maka mereka ada deh. Oh, kalau begitu berarti Allah juga Tuhan tak juga itu pintar matematika. Maka mereka ini apa Kenapa Allah membuat sebuah hukum atau hudud
yang berkaitan dengan warisan supaya mencegah yang namanya permusuhan. Angka bagi-bagian puan. Ada ayatnya. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Ya misalnya, anak laki-laki itu siapa? Dalam ilmu waris itu, prinsip ilmu warisan, fal akrabu akrab. Siapa yang paling dekat, maka itulah yang paling banyak mendapatkan warisan. Nah, dalam struktur keluarga, kira-kira nih Pak Mecawi, puan. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada saudara. Kan begitu. Ada anure, ada sapuse, ada nenek, kakek. Kira-kira niga Pak merepe korupang anak. Maka prinsip hukum warisan itu dalam Islam fa'akrab wal akrabu. Siapa yang niga Pak merepe maka ya tuana tu Pak matabbe nalolong. Itu prinsip. Maka yang paling banyak didapat itu adalah anak. Pelan-pelan. Nanti saya akan masuk di situ. Ya, maka sengaja dulu saya buka jolok ya. Buka jolok. Pak, terima kasih di Puang. Ya, terima kasih. Bagus. Nah. Angka itu bermakotana di mahasiswa aku. Pak, itu kan aturan dalam agama itu, warisan itu ada dalam fikih. Fikih itu ada dalam Al-Quran. Ya, betul. Bagaimana magi nareko angka di keluarga na bagi warisannya na curi ayah na curi aku orangi hadis magi remado saya ada deh. Ya, jadi harus pelan-pelan dijawab. Pak angkat itu tak pemakada madosa neraka. Cede neraka. Ini baca jolo konsepnya. Jadi saya katakan, saya kutip dari pendapat Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ya, Al-Fiqhul Islamu Adillatu. Seorang ulama besar tentang fikih. Ya, profesor tentang fikih. Jadi baca kita naro nareko angka keluarga bagi warisanna dena cuerik hukum-hukum Al-Qur'an, misalnya anak kan dapat 1/2, ya. Itu anak dapat 1/2. Kemudian istri dapat 1/8. Itu bini dapat 1/8 tuh. Postas sebagaimana kalau ada laki-laki 3 istrinya. Nah mati nih orang ini, telu ibinena. Jika surwako liwat tinulu mau bini. Ya, apakah dibagi setiap istri itu dapat 1/8? Jawabannya tidak. Jadi ketika seorang suami meninggal, kemudian meninggalkan 3 orang istri, ya, maka 1/8 dibagi 3. Itu konsep. Jadi semakin banyak istri tak, semakin banyak dibagi. Semakin sedikit dilolongan ini harta warisan ini. Ya, dia lolongan 1/8 mana? Ada 1/2, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8. Itu adalah Al-Quran. Nah, tadi kita kembali. Magi pelepas tas. Nareko angkap bagaimana? Nah, dia nak cari aku orangnya. Apakah berdosa? Jadi jawabannya tergantung. Di mana dia tergantung? Nareko misalnya anurena saudarana anurena atau saudara anurena berarti pada kunrenero misalnya almarhum Pak Andi Hakim angka Andri Makunre berarti agana bisa naro anak darana ya atau angka saudara nurani berarti anak buranena padaranena sepakat mana nih rupuan ya. Istrinya juga sepakat, tidak ada persoalan, semua ikhlas, rela, ridho, tidak ada persoalan dan di belakang, dan di atas catatan, angka catatan, Pak Makri agama, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wahai orang beriman, ketika kalian bertransaksi, termasuk ketika jual beli, termasuk harta warisan, faktubu, maka tulislah, maka ada namanya akta notaris. Ya, itu perlu. Tidak ada ayat yang membahas tentang warisan kecuali ayat yang paling panjang. Kita bisa buka itu dalam surah An-Nisa ayat saya lupa itu ayatnya 100 berapa itu. Pokoknya dalam surah An-Nisa cari di Google ada itu. Ayat yang paling panjang. Ada itu. Dia 1 halaman, Puan. 1 halaman baru selesai. Persoalan mencatat transaksi. Jadi komandan kaki dia itu dihafal.
Paniga na misangi tak kelupa ya persoalan. Termasuk harta warisan, Pak, harus dicatat itu. Ya. Dan ketika keluarganya ridha, ikhlas, tidak ada persoalan nanti di belakang. Dan ada catatan, maka itu lagi bukan namanya adil. Tapi dia seena adil. Kalau ada keluarga yang meninggal, kemudian keluarga itu membagi warisan. Jadi sebenarnya tu warisangi agar loran nari bagi waktu na tuoi iye lapong punna ali aga sana mawaris yang punya ahli waris itu bapak itu waktu na tuo ndak apa-apa dibagi. Panareko mati ini kan bahaya deh gagi pun nana belum ada tuh lolongan mega apa tidak bisa dipungkiri dalam satu rumpun keluarga angka tuh di melok monopoli. Angka tuh di istilah tadi di mangwah. Makela-kela. Dan orang mangwah itu pasti makedi. Ketika engkau ke rumah makedi, pasti mangwah. Cocok nih, Bu. Ya, itu rumus ya, roh. Nareko engkau tuh mangwah, mesti makedi. Nareko engkau tuh makedi, mesti mangwah. Iya. Jadi harus dibagi sebelum meninggal. Tapi, dena wadi ya roh anake, nango ya ro nango maka dianuku ya. Ketika orang tuanya, ayahnya, ibunya masih hidup, dena wading naga sana na klaim awe bahasa ugin na klaim na ngakui maka dianuku ya ro pa apur dibagi. Oh tanya numu ya ro. Anu nama apa pun naiki. Meskipun kita sudah dikasih itu apa namanya kalau tanah itu kan ada namanya PBB ya. Ini maka teningi ya itu sah dari pertanahan. Tapi upana macei mu pakai cece indo ambekmu. Nemelo na ala pema yaro hana. Kita tidak boleh marah. Maka di pura mereka betul tapi dia pun mati. Itu bukan warisan. Tanya warisan sanero. Harus kita paham. Jadi nareko na bagi warisangi mana na de na ceri akurangi, laki-laki dapat 1/2, perempuan dapat 1/4, istri dapat 1/8. Apakah dia berdosa? Belum tentu itu yolo. Narek ko ikhlas moi, semua keluarga amurena sapusena ikhlas semua, dega persoalan di mundri, maka tanyana adele asan yaro. Narek ko dibagi berdasarkan Al-Quran adil. Narek ko dibagi berdasarkan tadi itu ya, tanyana adele tapi ihsan. Aga dasang ihsan lebih tinggi dari adil. Kalau ihsan membagi warisan sesuai dengan porsi. Kalau adil membagi sesuai porsi aturan. Kalau ihsan dia seuna tuh. Nah maka dia panggil innallaha yuhibbul muhsinin. Nah itu panggil na puji toma ihsan Ya dia persoalan. Tapi kalau kita mengatakan persoalan ini dia enggak dibagi. Bagaimana Bagaimana Pak Ustaz kalau dia anak-anak pada lena pengaji. Ya, jadi narek kok dia agak anak-anak. Istri itu adalah tidak punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Iya, dia hanya pengatur. Jadi kalau anak tidak ada, maka yang kedua dapat adalah istri. Dapat 1/8. Misalnya, kalau 1/2 kan misalnya hartanya 30 juta. Berarti anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan dapat 10 juta. Itu namanya adil. Ya. Tapi nole maka deki ya jana ya waciri aturan kurangi ro. Maka dia runtuh ke anak rohani maka dia runtuh ke 20 juta. Taruh nih kasih warengi anak daraku. 20 juta ya 10 juta nah. Apa alena to situng ke indo ku ambil ku waktu nama lasa. Boleh tidak? Boleh. Oh, itu kalau ada seperti itu ihsan namanya. Agak ada seng ihsan luar biasa. Marpiri puangi dipuji ripuangi. Tapi jara-jara tuh kepang mapaku deh. Jarang-jarang ke mapaku kapan dari ke 100 kali 5. Betul tidak? Ya memang wah. Jelas-jelas aturannya 1/2 kalau perempuan, laki-laki 1/4 kalau perempuan. Lomo pindah karangi. Tadi saya telepon sama teman di kampus, Ustaz. Jadi mon rombolane ye anggota pengacara maka maga ki engka panggil aku lokasi sidang baja. Nah lokasi di dapat pengacara. Kaga tuh mati kengi. Jika mati ke maka dia amato si bawa amureku. Maka ini perlu kita bahas, teman-teman lebih. Mage nasabak de natanatu ambeta. De natanatu materi kuburu
tabung-kabung kang itu mati narikku tu di masih salah ki gara-gara warisan. Dan ia pasugi ki puang. Anak yang baik itu adalah anak yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Maka dia melok atuh dan dia karena warisan. Tapi karena saya ingin berusaha. Tapi karena ada aturan, maka dia harus toke lolongan. Dan ini aturan, maka dia nareko angkana ata, harus angka warisana. Maka dia maaf Pak Ustaz nareko dia kasih warang parana salai. Maka di agama tak khairul warais, sebaik-baik warisan itu adalah agama. Disayangi anak tak agama. Kita tinggalkan anak-anak pendidikan agama. Disuruh anak mas sempajang, mengaji, kenal dengan Allah. Maka itulah warisan yang paling baik Bapak Ibu sekalian. Jamaah, ibu-ibu, lobe ini, tetik siaga nih, kalau gitu malah, anu papa buka. Atau langsung balik timpu betul. Oh langsung. Masya Allah, macam yang bapak ngaji. Ya. Jadi ya sedekahnya poin luar biasa. Jadi dan di rambutan 10 malaikat milo doa ki. Jadi nareko angkat to malah si manre mega tuh mati milo doa ngaji. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Bukankah kata Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Nah ya Rasulullah dari apa golongan? Salah satu di antaranya adalah mutu'aimul ji'ani, mapandre to maluku. Nah maluku mana kini po? Maluku kiga. Termasuk ya. Jadi no dari ki matu suruh ke pengaji. Apa? Apa buka ki? Ya. Jadi bapak-bapak di sini yang masih ada harta kelebihannya, maka dia angka musuh di deposito ku di bank di miliar. Daripada tataru ya ro. Mate ki baju setengah dia, belum tentu ini mampu nangir. Agak pula pun ngeta ya ro mudah sumbangan. Masuk baki masih gi masuk baki di pesantren mabere ki di falat arupato ya pun nangir. Selagi kita ikhlas. Kalau deposito, kalau tabungan, kalau simpan di rumah, itu bukan milik kita. Tapi miliknya anak tak. Menemukan medece bagian, kok dia bahaya Bapak Ibu sekalian. Makanya nareko kamu makan di seseta, dia itu nama dia agama pembuka siki. Ya, selagi ada Ramadan, kan tidak ada bukber kecuali bulan Ramadan. Angka bukber di luar bulan Ramadan. Dia ada. Maka angka mau paso, jadi tempat wakil yang ada kelebihan hartanya. Dia itu nama dia pembuka sih. Kemudian jangan lupa undang Pak Ustaz. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapal dia di TV sudah, maka dia ternyata warisan terbaik adalah agama. Ya. Kemudian kedua, aturannya itu jelas di Al-Qur'an. Seperdua itu laki-laki, magina wadifa itu urani ma'amanu tu magasana pasel ambe. Makanya kau angkana atau perbuting urwanya atau perbuting ini ambina indo na de patu na patu untuk mabere marengi agak sana misalnya angkana atau perbuting nerona atau kasina dia na kan duina na rengi binena, maka orang tuanya itu masih punya hak untuk memberikan uang kepada anaknya, anak laki-laki itu udah sengaja anak urwani. Kalau anak perempuan itu milik suami ya alena tanggung jawab. Ya, dia wadi dia itu tapi kecuali kalau kita dia Pak puji Tuhan amakun reku. Ya model rengi di laki nah tetap lo rengi enggak apa-apa. Tapi kalau anak laki-laki, makanya itu anak laki-laki pun dapat seperdua. Karena alena asalnya alena memikul. Dia sebagai kepala keluarga. Ya. Dan perempuan dapat seperempat. Jadi maka ada reku angka warang parata 30 juta ya. Itu sebagai warisan. Maka anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan dapat 10 juta. Kecuali kalau saudara laki-lakinya ikhlas, maka diikut nama 20 juta. Jadi apa ikut wasit pun kemak, ya pasiennya 10 juta. Luar biasa. Itu mereperi puangi. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Kemudian, maka harta warisannya ini adalah untuk istrinya. Ya. Kemudian kalau masih ada saudaranya ini almarhum, dapat juga. Oh, enggak ada puang. Kemanakannya? Oh, dapat juga. Dapat juga. Tapi habis dibagi puang, ada namanya harta sisa. Iro sesana matu iro nape nala nurena. Ya mak kita batui. Tapi capu matu iro 1/8. Ya, ini dari 1/8. Ini tahu nama tu ranking. Pada sini saya ranking. Jangan sampai salah.
Ah, sini teman-teman lebih yang sama-sama dimuliakan Allah. Iya, puan. Iya, dia ini mah gagah sih di pakai tajam. Dia gagah. Kecuali kalau amur ini maka dia masih nyawa ngitai anu nih pana ya. Maka dia ini malam ana ngi Pak iya masih nyawa aku ngita ki dia ini gagah anu dia ini gagah sana daiku, dia ini gagah andriku misalnya ini bawa ke si masapa. Maka itu dia rewasa ihsan. Jadi nereko anu rene ya ridoi dan rela memberikan bagiannya, maka tandanya adil asana itu ihsan asana itu mah. Ya ada sang ihsan, luar biasa. Dalam ilmu tasawuf itu paling tinggi itu ihsan. Tanyana ikhlas. Ikhlas masih ada atasnya ihsan. Disuruh misalnya maka de Ridwan, melomad duit tuh he, anu cede patang-tangnya cede. Yung patangnya Pak disuruh kak. Narek kok dia disuruh ke anu patang-tangnya. Ihsan sana ya. Ihsan. Mita kak duri di lalangi. Dia disuruh ke anu ufa. Maka sana ufa salah. Ihsan sana ya. Jadi ihsan itu berbuat. Itu luar biasa. Dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mau atak apa ini? Tapi ikut dulu ya. Alhamdulillah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Maka itu pandritata. Iya Rosini nerfatawi diga dosana, kaman dosana termasuk pacara main. Jadi ya ular lagi puang nalolo tu dosa. Maka istighfar kita ganti yang lebih tinggi lagi, bukan istighfar kita baca menjelang buka, maka dia agama mata dari komelo ku buka di akelekelangi baca ya rona fagrona kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu di atasnya istighfar itu. Yero na reko to dibaca na melo ki menyambung buka. Jadi pas aku na reko melo ki buka 5 menit atau 10 menit sebelum kita buka aja anak TikTok tuh membuka. Tapi ala ki pilang-pilang magi cawa. Magi cawa. Oh kebetulan. Kebetulan pada itu dia ana buka Quran. Sini teman-teman lebih maka dia agama mata agar dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Afa dega to dega dosana narekori toba kang diulang ramala puang na dampung dosa ta poe tamaki surga. Insyaallah. Maka mari kita berzikir dengan sama-sama, saya pandu kemudian kita ikut sambil kita menunggu waktu berbuka. Kita baca zikirnya ini zikir al-afu namanya, lebih tinggi dari istighfar. Mudah-mudahan dengan zikir ini mampu melebur dosa-dosa kita. Tapi yang dilebur adalah dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia harus kita minta maaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang hafal boleh ikut, yang tidak hafal anyemun-nyemun di bawah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Minimal kita baca 7 kali. Nanti kita tunggu waktu berbuka. Sembari kita ngobrol-ngobrol ya. Siapa tahu masih ada yang mau kita luruskan sambil kita nunggu waktu berbuka. Saya tutup. Terima kasih banyak Pak atas undangannya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini semua mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, pengaji Andi Jubaida Petamindang. Sabar aki puang, kepergian suami puang ini adalah merupakan takdir Allah. De dulu leseri pa. Maka daki bendenge utiwi lo ke di Singapura wadi pajak wadi. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukruki afadul lemur itu si pamasing-masing si pupurlino si ko itana.
Oleh sebab itu ajak nang kerituri tetap oleh tapresem pajak tak puang sangat dinna dikirnya fadatu lah kita agar minimal kita bacakan surah Al-Fatihah, kita khususkan kepada suami tercinta kita apa dega na tajub puang sangat dinna kiriman doa-doa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kawan aku tak pasalah tafarjaka dampeng aja na tosi rampe isa ampelo pa rampe kagol lah na rampe ki kalugu sehingga ka ati mata jarung na kubali sehingga ki si pupuralino LKMD lebih kurangnya mohon dimaafkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat menanti berbuka puasa, semoga puasa kita diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.